Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di mata pelajaran IPS kelas 9 bersama saya Ibu Rita Nurlela. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Sebelum kita membahas materi tersebut, ada baiknya kita mengulas dulu materi sebelumnya, yaitu mengenai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia yaitu PT Freeport, Perusahaan Tambang Minyak Negara, dan Batik Indonesia. Jadi, pusat keunggulan ekonomi di Indonesia ini memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Apa saja pengaruhnya? Pengaruhnya bisa terjadi di berbagai bidang. Marilah kita bahas satu persatu. Kompetensi dasar 3.3. Menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 4.3. Menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memberikan contoh pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi di Indonesia berpengaruh besar dalam berbagai bidang kehidupan, yaitu 1. Migrasi penduduk, 2. Transportasi, 3. Lembaga sosial dan ekonomi, 4. Pendidikan, dan yang kelima, pekerjaan. Migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai negara menyebabkan setiap negara memiliki keunggulan ekonomi yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Jenis-jenis mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk terdiri dari dua macam, yaitu mobilitas penduduk sementara dan mobilitas penduduk permanen atau migrasi. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara terdiri dari dua, komutasi dan sirkulasi. Komutasi adalah perpindahan penduduk yang sifatnya sementara pada hari yang sama. Dan sirkulasi yaitu perpindahan penduduk tidak menetap atau tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan. Sedangkan mobilitas penduduk yang sifatnya permanen atau disebut migrasi terdiri dari dua macam, yaitu internal dan internasional. Mobilitas penduduk permanen atau migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Mobilitas internal ini
terdiri dari transmigrasi dan urbanisasi. Transmigrasi yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke wilayah yang jarang penduduknya. Sedangkan urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Mobilitas penduduk permanen migrasi internasional yaitu perpindahan penduduk antar negara, terdiri dari emigrasi dan imigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Contoh, PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Papua. Misalnya, sebelum tahun 1967, wilayah Timika adalah hutan belantara. Pada awal Freeport mulai beroperasi, penduduk yang hidupnya berpencar-pencar mulai masuk ke wilayah sekitar tambang Freeport, sehingga pertumbuhan penduduk di Timika meningkat. Tahun 1970, pemerintah dan Freeport secara bersama-sama membangun rumah-rumah penduduk yang layak. Kemudian dibangun juga perumahan penduduk di sekitar selatan Bandar Udara yang sekarang menjadi kota Timika. Pengaruh yang kedua terhadap bidang transportasi. Mengapa pusat keunggulan ekonomi berpengaruh terhadap transportasi? Pembangunan pusat-pusat keunggulan ekonomi akan mendorong dibangunnya fasilitas transportasi guna memudahkan pergerakan orang maupun barang. Contoh sarana transportasi, jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, kereta api, dan pesawat. Contoh alat transportasi. Perhatikan gambar di samping ini. Ini adalah contoh alat transportasi laut dan alat transportasi udara. Sarana perhubungan yang dikembangkan oleh masing-masing negara adalah sarana transportasi laut. Pemerintah Indonesia terus mengembangkan prasarana transportasi lautnya. Kapal laut memiliki keunggulan yaitu bisa mengangkut barang dalam jumlah yang besar. Contoh yang kedua adalah pesawat. Pemerintah berupaya membangun sarana dan prasarana transportasi udara dengan membangun bandara di sejumlah daerah. Pesawat juga terus ditingkatkan jumlah dan kualitasnya. Transportasi udara ini memiliki keunggulan, yaitu kecepatan untuk mencapai daerah tujuan. Selain mengembangkan sarana transportasi udara dan transportasi laut, pemerintah juga berusaha mengembangkan prasarana transportasi darat. Sebagai contoh, jalan dan infrastruktur dibangun sebagai sarana pendistribusian dari bahan baku atau hasil dari PT Freeport. Pada tahun 1971, Freeport membangun bandar udara di Timika, membangun jalan-jalan utama sebagai akses ke tambang dan juga jalan-jalan di daerah terpencil sebagai akses ke desa-desa. Pada tahun 1972, Presiden Soeharto menamakan kota yang dibangun secara bertahap oleh Freeport tersebut dengan nama Tembagapura. Pengaruh yang ketiga adalah lembaga sosial dan ekonomi. Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi baik dari dalam maupun dari luar negeri.
Lembaga sosial, keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Sedangkan lembaga ekonomi, lembaga yang mempunyai kegiatan bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Lembaga ekonomi ini bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial dan ekonomi. Contoh, sumbangan yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia untuk masyarakat Papua, terutama warga yang ada di sekitar area pertambangan perusahaan itu di Kabupaten Mimika. Salah satunya, sekolah yang mendidik anak-anak asli suku Amungme dan Komoro dari berbagai daerah di pedalaman ini dibangun oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Komoro, sebuah lembaga nirlaba yang mengelola dana kemitraan dari PT Freeport. Pengaruh yang keempat adalah pendidikan. Adanya pusat-pusat keunggulan ekonomi tentu saja membutuhkan tenaga ahli. Untuk mendapatkan tenaga-tenaga tersebut, maka diperlukan pendidikan yang memadai sesuai dengan bidang yang dibutuhkan. Maka didirikanlah lembaga pendidikan. Contoh, pada tahun 2003 dibangun Institut Pertambangan Nemangkawi atau IPN. Program magang 3 tahun dan 4 bulan, masa kerja off-job dan 8 bulan on-job. Menetapkan kuota posisi di berbagai departemen untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja oleh lulusan baru dari perguruan tinggi berprestasi. Pengaruh yang kelima terhadap bidang pekerjaan. Pusat-pusat keunggulan ekonomi yang semakin banyak, maka akan berdampak pada peningkatan produksi barang dalam negeri. Kenaikan jumlah produksi akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk bekerja pada pusat-pusat keunggulan ekonomi tersebut. PT Freeport mempunyai pengaruh terhadap bidang pekerjaan. Sebagai contoh, kebijakan Freeport adalah untuk memberikan kesempatan bekerja yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tenaga kerja PT Freeport ini terdiri dari 24,7% tenaga kerja asli Papua. 72,6% terdiri dari tenaga kerja asli Indonesia non-Papua, sedangkan sisanya adalah tenaga kerja asing yang terdiri dari 2,7%. Sekian materi kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham tentang pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Untuk tugasnya nanti Ibu bagikan di Classroom dan WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.